Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang JIT, TPS, dan Lean Operation. Next. Sebelumnya kami beranggotakan 6 orang. Yang beranggotakan saya Mosfori Gardian Syarianto, NPM 4, Frandi Triandika, NPM 23, Tafri Jalatan Arsena, NPM 007, Raisa Faisal Zaki, NPM 0030, Muhammad Ikhtisyamul Hasan, NPM 29, dan Ahmad Sana Al Farisi, NPM 31. Next. Apa itu JIT, TPS, dan Lean Operation? JIT atau Just in Time adalah pendekatan pemecahan masalah berkesinambungan dan diwajibkan melalui terobosan dan pengurangan sediaan. TPS, Toyota Production System, dengan penekanan pada kemajuan berkesinambungan, penghormatan bagi sumber daya manusia, dan praktik kerja standar khususnya disesuaikan dengan lini perakitan. Dan yang terakhir yaitu Operation Ramping, Lean atau Lean Operation, yaitu menyediakan pelanggan tepat yang dibutuhkannya, yakni kapan pelanggan menghendakinya tanpa buangan melalui peningkatan berkesinambungan. Next. Kemitraan CIT. Suatu kemitraan CIT hadir jika pemasok dan pembeli bekerjasama dengan komunikasi terbuka dan suatu tujuan menghilangkan buangan dan menurunkan harga. Hubungan yang erat beserta kepercayaan sangat penting demi keberhasilan CIT. Beberapa tujuan spesifik bagi kemitraan CIT yaitu ada dua. Yang pertama, menghilangkan kegiatan tidak perlu seperti penerimaan, inspeksi kedatangan, dan kertas kerja terkait lelang, penawaran, dan pembayaran. Dan yang kedua yaitu menghilangkan sediaan dalam pabrik dengan pengiriman lot-lot kecil serta langsung pada departemen yang memerlukan. Next. Kemudian ada teknik CIT. Yang pertama, pemasok. Sedikit vendor tempat kerja. Yang kedua ada tata ruang, sel-sel kerja, teknologi kelompok, pemesinan fleksibel, tempat kerja terorganisasi, dan tempat yang berkurang bagi persediaan. Dan yang ketiga ada persediaan, ukuran lot kecil, waktu penyusunan yang rendah, tempat penyimpanan suku cadang khusus. Yang keempat ada penentuan jadwal, penyimpangan nol dari jadwal, jadwal-jadwal tingkatan, pemasok penerima informasi mengenai jadwal, dan teknik Kanban. Yang terakhir, yang kelima, ada pemeliharaan untuk penyegahan. Dijadwalkan rutin secara harian, keikutsertaan operator. Next. Kemudian ada perhatian dari pemasok. Yang pertama ada di verifikasi. Para pemasok barangkali tidak ingin mengikat diri pada mereka sendiri dengan kontrak jangka panjang dengan satu pelanggan. Tujuan pemasok sendiri adalah mereka dapat mengurangi risiko jika memiliki beragam pelanggan. Kemudian yang kedua ada penentuan jadwal. Banyak pemasok memiliki sedikit keyakinan terhadap kemampuan pemberi dalam mengeluarkan pesanan dengan menjadwalan yang melancar serta terkoordinasi. Dan ketiga ada waktu tunggu, yaitu perubahan dalam bidang teknik atau spesifikasi dapat menciptakan perubahan dalam CIT karena waktu tunggu tidak memadai bagi pemasok untuk menerapkan perubahan seperlunya. Yang selanjutnya ada kualitas. Anggaran permodalan pemasok, proses, atau teknologi barangkali merupakan keterbatasan bagi mereka dalam menanggapi perubahan dalam produk dan kualitas. Yang terakhir ada ukuran lot. Pemasok dapat melihat pengiriman sering dalam lot kecil sebagai jalan mentransfer pada pemasok. Next. Yang kemudian dilanjutkan oleh rekan saya.
Kemudian ada tata ruang CIT. Yang pertama ada pengurangan jarak. Pengurangan jarak dalam manajemen operasi merujuk pada perubahan fundamental dalam desain produksi dari lini panjang dan mesin-mesin besar menjadi sistem yang lebih ringkas dan efisien. Dan yang kedua, meningkatkan fleksibilitas. Meningkatkan fleksibilitas memungkinkan penyesuaian mudah terhadap perubahan volume, produk, atau rancangan baru. Fleksibilitas tata ruang mendukung kemajuan berkesinambungan dan memungkinkan perusahaan beradaptasi dengan perubahan. Kemudian yang ketiga ada dampak bagi pekerja. Sistem CIT meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi pekerja melalui dan latihan silang dan kerjasama tim. Pekerja juga memiliki tanggung jawab besar untuk menghasilkan produk berkualitas dan memperbaiki proses secara terus-menerus. Dan yang keempat yaitu mengurangi ruang dan persediaan. Tata ruang CIT mengurangi ruang dan persediaan dengan menghilangkan tempat penyimpanan sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Kemudian mengurangi persediaan dan keragaman. Persediaan CIT bertujuan untuk memiliki persediaan minimum yang diperlukan untuk menjalankan sistem produksi yang sempurna. Taktik ini memerlukan tepat waktu, bukan hanya karena kasusnya, bukan hanya pada kasusnya. Dengan mengurangi persediaan, manajemen dapat mengungkapkan dan memecahkan masalah-masalah yang tersembunyi, sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi keragaman dalam sistem produksi. Pada akhirnya, tujuan CIT adalah memiliki persediaan yang seminimal mungkin dan menghilangkan permasalahan yang ada. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu mengurangi ukuran lot. Tepat waktu juga berarti penghilangan buangan melalui pengurangan investasi dalam persediaan. Kunci menuju CIT adalah menghasilkan produk yang baik dalam ukuran-ukuran lot kecil. Mengurangi ukuran batch dapat menjadi pembantu utama dalam mengurangi persediaan dan biaya persediaan. Nah, idealnya dalam CIT ukuran pesanan adalah satu dan unit-unit tunggal ditarik satu proses ke proses berikutnya. Lebih realistis untuk analisis terhadap proses, waktu pengangkutan, dan kontainer dipergunakan bagi pengangkutan dipertimbangkan sewaktu menentukan ukuran lot sendiri. Analisis menghasilkan ukuran lot kecil namun suatu ukuran lot lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya. Begitu suatu ukuran lot telah ditentukan, model jumlah pesanan produk IOQ dapat dimodifikasi untuk penentuan waktu penyesuaian yang diharapkan. Dan di sini ada cara, yaitu Ki P sama dengan akar dari 2DS per H dalam kurung 1 kurangi dalam kurung D per P kurung dot, di mana D sama dengan permintaan tahunan, S sama dengan biaya penyusunan, H biaya pemenahan, D kecil permintaan tahunan, P kecil produksi harian. Next. Mengurangi biaya-biaya susunan. Baik persediaan maupun biaya penahan mengalami penurunan sewaktu jumlah pemesanan ulang persediaan dan tingkatan persediaan maksimum mengalami penurunan. Meskipun demikian, karena persediaan memerlukan pemesanan ulang atau biaya susunan yang harus diterapkan pada unit-unit produksi, cenderung memesan atau memproduksi pesanan-pesanan yang besar. Dengan order yang lebih besar, masing-masing unit dipesan atau dibeli menyerap hanya sebagian kecil ke biaya susunan. Sebagai konsekuensinya, jalan untuk menurunkan ukuran lot dan mengurangi persediaan rata-rata adalah mengurangi biaya susunan, yang pada gilirannya menurunkan ukuran pesanan optimum. Next. Jadwal-jadwal bertingkat. Metode ini memproses batch kecil lebih sering dibandingkan batch besar, membuatnya lebih ekonomis dalam konteks just in time atau JIT. Karena memungkinkan ukuran lot yang lebih kecil, hal ini memerlukan keberhasilan terkait isu-isu yang dibicarakan pada bab ini yang memungkinkan lot kecil.
Begitu lot-lot menjadi semakin kecil, batasan-batasan yang harus dipertimbangkan dapat berubah dan makin menantang. Pada suatu titik, memproses sebuah unit atau dua menjadi tidak visible. Penentuan jadwal barangkali menemukan bahwa pembekuan bagian jadwal terdekat pada tanggal-tanggal agar mengizinkan sistem produksi berfungsi dan jadwalnya dipenuhi. Pembekuan ini berarti tidak mengizinkan perubahan menjadi bagian penentuan jadwal. Next. Menentukan jumlah kartu karbon atau kontainer. Jumlah kartu karbon atau kontainer menentukan jumlah persediaan teritorisasi. Untuk menentukan jumlah kontainer yang bergerak maju dan mundur antara area pengguna dan area produksi, manajemen mula-mula menetapkan ukuran masing-masing kontainer. Nah, ini dilakukan dengan menghitung ukuran lot. Menetapkan jumlah kontainer memerlukan satu. Waktu maju diperlukan untuk menghasilkan sebuah kontainer suku cadang dan yang kedua yaitu jumlah stok aman diperlukan untuk berjaga-jaga terhadap keragaman atau ketidakpastian dalam sistem. Di mana jumlah kan ini bisa diketahui jumlah kanban atau kontainer sama dengan permintaan selama waktu maju ditambah stok aman dibagi ukuran kontainer. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keunggulan Kanban. Dan di sini saya mempermisalkan tentang kontainer khususnya yang kecil selalu merupakan persoalan sedikit jam berharga bagi produk. Sistem semacam itu memerlukan penentuan jadwal ketat dengan jumlah kecil diproduksi beberapa kali sehari. Proses ini harus berjalan lancar dengan sedikit keragaman dan kualitas atau waktu maju karena kekurangan apapun akan memberikan dampak segera pada keseluruhan sistem. Tempat-tempat Kanban menambahkan penekanan pada jadwal-jadwal yang harus dilakukan, pengurangan waktu dan biaya diperlukan oleh susunan serta penanganan material yang ekonomis. Next, selanjutnya. Selanjutnya, ini saya akan menjelaskan tentang kualitas JIT. JIT dan kualitas terkait dengan tiga cara. Yang pertama ada JIT memotong biaya perolehan kualitas baik. Artinya yaitu sistem JIT membantu mengurangi biaya yang biasanya dibutuhkan untuk memastikan produk berkualitas. Karena buangan atau berkurang barang rusak atau tidak terpakai diminimalkan. Yang selanjutnya ada nomor 2, JIT meningkatkan kualitas. Yang artinya sistem JIT mempersingkat antara produksi dan waktu maju atau land time. Artinya jika ada kesalahan akan langsung terlihat dan bisa segera ditindak. Yang selanjutnya yang nomor 3 ada kualitas lebih baik memperkuat sistem JIT. Jika kualitas produk sudah konsisten dan baik, maka perusahaan tidak perlu menyimpan banyak cadangan atau buffer stock untuk berjaga-jaga. Yang selanjutnya ada sistem produksi Toyota atau TPS. Toyota Motor Eiji Toyota dan Teiji Ohnon diakui sebagai pencipta sistem produksi Toyota atau TPS. Dilihat dari profil perusahaan global pada bagian pembukaan, tiga komponen inti TPS adalah kemajuan, keseimbangan, penghormatan terhadap sumber daya manusia, dan praktik kerja standar. Next.
Yang selanjutnya ada perbaikan kesinambungan, yaitu konsep kemajuan berkesinambungan atau continuous improvement. Dalam TPS, kemajuan berkesinambungan merupakan sebuah budaya organisasi yang menekankan bahwa setiap proses kerja selalu bisa ditingkatkan. Ini bukan hanya tugas manajemen, tetapi merupakan bagian dari tanggung jawab setiap pekerja dari level bawah sampai ke level yang lebih tinggi. Yang selanjutnya ada penghormatan bagi SDM. Dalam sistem produksi Toyota, Toyota Production System atau TPS, para pekerja dipandang sebagai pekerja pengetahuan, bukan sekedar buruh. Toyota merekrut dan melatih pekerja agar tidak hanya bisa menjalankan tugasnya, tetapi juga memahami proses produksi secara menyeluruh. Nah, di sini ada ciri-ciri utama pendekatan ini antara lain. Yang pertama ada pelatihan silang atau cross training, yaitu pekerja dilatih untuk bisa menjalankan berbagai tugas, bukan hanya satu jenis pekerjaan saja. Yang kedua ada pemberdayaan atau empowerment, yaitu pekerja diberi wewenang untuk menghentikan mesin atau proses jika ada masalah kualitas. Sesuatu yang biasanya hanya bisa dilakukan oleh atasan atau teknisi. Yang ketiga ada pengalihan tanggung jawab, yaitu tugas-tugas yang sebelumnya menjadi tanggung jawab staf manajemen atau teknisi kini dipercayakan kepada pekerja langsung di lapangan. Yang keempat ada penghargaan terhadap pengetahuan pekerja, yaitu Toyota percaya bahwa pekerjalah yang paling memahami proses kerja mereka, sehingga mereka dihargai dan dilibatkan dalam peningkatan sistem. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada praktik kerja standar. Praktik kerja standar di Toyota mencangkup prinsip sebagai berikut. Yang pertama, ada pekerjaan dispesifikasikan secara lengkap berdasarkan pada isi, urutan, waktu, dan hasil. Yang kedua, ada pelanggan internal dan eksternal. Koneksi dengan pemasok bersifat langsung. Personel khusus, metode, waktu, dan jumlah. Yang ketiga, aliran produk dan jasa bersifat sederhana dan langsung. Barang dan jasa diarahkan menuju orang dan mesin tertentu. Yang terakhir, peningkatan dalam sistem harus dibuat sesuai dengan metode saintik pada tingkatan terendah yang mungkin dalam organisasi. Next. Selanjutnya, ada membangun operasi ramping, yaitu upaya produksi yang fokus pada pemenuhan kebutuhan pelanggan dengan mengoptimalkan seluruh proses dan menghilangkan kegiatan yang tidak bernilai berdasarkan sudut. Next. Selanjutnya ada ciri-ciri membangun organisasi ramping. Yang pertama, menggunakan teknik-teknik JIT untuk menghilangkan secara virtual seluruh persediaan. Yang kedua, membentuk sistem untuk memperbaiki pekerjaan, menghasilkan produk sempurna setiap waktu. Yang ketiga, mengurangi tempat yang diperlukan dengan memperkecil jarak perjalanan. Yang keempat, mengembangkan kemitraan dengan pemasok, membantu mereka memahami kebutuhan utama pelanggan. Yang kelima, mendidik pemasok untuk menanamkan tanggung jawab demi memuaskan kebutuhan akhir pelanggan. Yang keenam, menghilangkan segala sesuatu, kecuali kegiatan-kegiatan yang memberikan nilai tambah, material, tenaga kerja, pemeriksaan, dan pengerjaan jika menunjukkan sasaran hal-hal yang secara eksplisit diminta oleh pelanggan. Yang ketujuh, mendefinisikan peran-peran yang bersifat menantang, kemudian melatih pekerja. Yang kedelapan, menetapkan tanggung jawab yang jelas dan menyusun tanggung jawab hingga tingkatan individu. Untuk yang terakhir, meningkatkan
fleksibilitas melalui pelatihan silang dan mengurangi klasifikasi kerja. Next. Selanjutnya ada keberlanjutan sistem ramping dan keberlanjutan saling melengkapi akan efisiensi dan sumber daya. Jika hanya fokus pada proses cepat, keberlanjutan bisa terabaikan. Keberlanjutan perlu diuji selama operasional perusahaan agar tercapai kinerja yang optimal. Ramping menyingkirkan buang yang tidak bernilai bagi pelanggan, sementara berkelanjutan menghilangkan buangan karena berdampak buruk bagi lingkungan. Keduanya memiliki tujuan bersama, menghilangkan buang demi kelangsungan usaha. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah operasi ramping dalam bidang jasa. Operasi ramping, land operation, adalah pendekatan yang bertujuan untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi dalam bidang jasa. Fitur-fitur operasi ramping ini tidak hanya bisa diterapkan di sektor manufaktur, tetapi juga bisa diterapkan di sektor jasa. Next. Di sini ada 4 contoh operasi ramping dalam bidang jasa. Yang pertama adalah pemasok. Semua sektor operasi ramping dalam bidang jasa berhadapan dengan pemasoknya dalam landasan JIT atau just in time. Yang tidak melakukannya selalu mengalami kegagalan. Buangannya menjadi terlalu tinggi. Contohnya makanan yang dihambur-hamburkan dan pelanggan mengajukan keluhan atau jatuh sakit. Yang kedua ada tata ruang ramping atau land layout. Sangat penting dalam sektor jasa, terutama di industri restoran dan transportasi. Tujuannya adalah untuk mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan efisiensi. Sebagai contoh, di dapur restoran. Di dapur harus dirancang agar makanannya panas tetap panas dan makanan dingin tetap dingin. Sebagai contoh adalah McDonald. Mereka berinvestasi besar untuk mengubah tata ruang dapur mereka. Tujuannya adalah untuk menghemat setiap detik dalam proses produksi, sehingga mempercepat pengiriman pesanan kepada pelanggan. Dengan tata ruang yang efisien, McDonald bisa membuat hamburger sesuai pesanan dalam waktu hanya 45 detik saja. Next. Yang selanjutnya ada persediaan. Pengelolaan persediaan ramping, land inventory, bertujuan untuk meminimalkan jumlah stok barang yang disimpan, bahkan hingga mendekati nol. Pendekatan ini sangat penting di berbagai sektor jasa, terutama yang bergerak cepat. Sebagai contohnya, batasan waktu. Produk yang sudah jadi diberi label waktu dan harus dijual dalam beberapa menit. Jika melewati batas waktu, produk tersebut akan dibuang untuk menjaga kualitas produk tersebut. Yang keempat ada penentuan jadwal. Penentuan jadwal adalah teknik yang berfokus pada penyesuaian sumber daya, khususnya personil, dengan permintaan pelanggan secara akurat. Tujuannya adalah untuk memastikan ketersediaan layanan yang cepat dan efisien tanpa pemborosan. Contohnya adalah contoh penyesuaian dengan permintaan. Sebagai salah satu contohnya adalah salon. Baik pelanggan maupun staf dijadwalkan secara bersamaan untuk menjamin pelayanan yang cepat, menghindari waktu yang lama. Next.
Dan selanjutnya kesimpulan. Tepat waktu atau JIT fokus pada pengurangan keseragaman dan ukuran lot melalui kemitraan dengan pemasok, tata letak efisien, penjadwalan ketat, Kanban, serta peningkatan kualitas. Yang kedua ada sistem produksi, mengutamakan perbaikan kesinambungan, penghormatan terhadap sumber daya manusia, dan penerapan praktik kerja standar untuk menciptakan proses produksi efisien. Yang ketiga ada operasi ramping, yang bertujuan untuk menghilangkan pemborosan produksi lebih, antrean, persediaan, gerakan, proses berlebih, dan produk rusak melalui penerapan prinsip 5S, menyortir, 5M, menyortir, menyederhanakan, menggelapkan, menstandarisasi, dan melanggengkan, dan membangun organisasi ramping yang berkelanjutan. Yang selanjutnya, operasi ramping jasa. Penerapan prinsip ramping juga dalam bidang jasa, terutama terkait tata ruang, pengelolaan persediaan, dan penjadwalan untuk efisiensi layanan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.